Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup ini adalah peperangan. Itu sebuah kalimat yang saya percaya setiap kita pasti pernah mendengarnya. Nah, kalau kita mendengar istilah peperangan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya ada dua hal yang menyertai peperangan, yaitu kemenangan atau kekalahan. Nah, kalau kita bicara tentang kemenangan atau kekalahan, maka yang timbul dalam pemikiran kita, bagaimana saya bisa menang? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemenangan seseorang dalam peperangan atau kemenangan negara dalam peperangan selalu hanya ditandai dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah strategi dan yang kedua adalah persenjataan. Nah, walaupun persenjataan kita baik, kalau strategi kita kurang baik, kita pun dapat kalah dalam peperangan. Tetapi sebaliknya, meskipun strategi kita baik, tapi kalau kita kalah dalam persenjataan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sulit juga kita merebut kemenangan. Tapi kalau persenjataan kita baik, strategi kita baik, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian besar biasanya kemenangan pasti akan direbut. Nah, begitupun dalam iman kita, kita menghadapi peperangan. Nah, kadangkala kita berpikir begini, pokoknya Yesus memberi kemenangan, pokoknya Yesus memberi kemenangan. Betul, tetapi bagaimana kita mempersenjatai diri kita? Paulus banyak bicara tentang persenjataan rohani, sampai dia berkata begini, kita memang masih ada di dunia. Peperangan yang kita hadapi bukan peperangan daging, tetapi peperangan roh. Karena itu dengan tegas Alkitab bilang, senjata perang kita bukan dunia, tetapi senjata perang kita adalah kuasa Roh Kudus. Dengan lain kata, bahwa di dalam peperangan iman kita, kita harus senantiasa memiliki strategi yang baik, yaitu mengerti kehendak Tuhan, berjalan dengan hikmat Tuhan, di dalam ketaatan kita akan firman Tuhan. Tetapi kita harus memakai pedang roh, kita harus memakai persenjataan yang benar seturut dengan firman Tuhan untuk melawan iblis. Karena Alkitab bilang, lawan iblis, lawan dia, maka dia akan lari daripadamu. Dengan lain kata, kita bukan menangis ketika iblis menyerang kita. Kita bukan berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong saya, iblis menyerang. Tetapi kita lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia, iblis itu akan lari daripada kita, dan kita akan rebut kemenangan yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang mempersenjatai diri. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis emang mau lihat rumah tangga saudara kacau. Iblis ingin sekali melihat masa muda sudah berantakan. Iblis ingin sekali melihat hidup sudah penuh dengan penyakit, penderitaan, kesusahan, kesedihan, bahkan kehancuran. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus perang. Kenapa kita harus perang? Karena Kristus telah berikan kuasa buat kita. Itu sebabnya Yesus mengutus 70 orang murid, dan ke-70 orang murid itu kembali dan berkata, Guru, bahkan setan-setan takluk kepada kami di dalam namamu.
Jadi jelas setan bukan hanya takluk kepada Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau setan takluk kepada Kristus itu sangat biasa. Karena Kristus adalah Allah sendiri, dia yang memegang kuasa. Tetapi yang menarik adalah ke-70 orang murid ini bilang, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami di dalam namamu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus menang. Kita sebagai orang percaya diberi kuasa Allah, kita diberi wibawa Allah, kita diberi kemuliaan Allah agar kita menang. Tetapi persoalannya kadang-kala ada banyak keluarga-keluarga Kristen, ada banyak orang-orang percaya yang terus dipermainkan oleh iblis dalam hidupnya, sehingga dia tidak berdaya, sehingga apa yang terjadi? Kekacauan selalu terjadi, kehancuran selalu terjadi, kegagalan selalu terjadi, dan dia nggak tahu mesti buat apa, cuma nangis, cuma marah sama Tuhan, complain to God, dan mulai bilang, Tuhan kenapa Tuhan nggak buat mujizat, Tuhan nggak buat kemenangan. Tuhan bilang sama kita, aku rancangan mujizat, tapi kamu kalah dalam peperangan karena kamu nggak lawan dia, karena kamu nggak hancurkan dia. Lalu kita bilang, ya tapi saya nggak kuat, saya udah buat apapun. Tetapi Alkitab malah ingatkan kita diberi senjata-senjata Allah untuk merebut kuasa kemenangan yang Kristus sudah janjikan buat kita. Nah, dalam 1 Petrus pasal 4, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama, ini menarik untuk kita bahas. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita mempelajari. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun, kata Alkitab, harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ingat, mempersenjatai dirimu, kata Alkitab. Jadi kita masuk dalam peperangan rohani, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan cuma modal nekat, tetapi harus mempersenjatai diri. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa persenjataan kita? Alkitab jelas di sini bilang, kamu harus mempersenjatai dirimu. Yang pertama dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi yang pertama persenjataan kita adalah pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Paulus bilang begini, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah ini harus ditaklukkan hanya dengan firman Tuhan. Bagaimana ditaklukkan dengan firman Tuhan? Kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus banyak hidup dengan firman Tuhan. Kita harus banyak baca Alkitab. Kita harus banyak dengar firman Tuhan. Kita harus banyak memperkatakan firman Kristus. Itu sebabnya Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak hidup dengan nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya. Bahkan Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kenapa? Karena waktu kita isi hidup kita dengan firman, maka terjadi firman menguasai hidup kita, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Kristus. Apa yang Kristus suka, itu yang kita inginkan. Apa yang Kristus tidak suka, itu yang tidak kita ingin kerjakan. Nah, waktu pikiran kita sesuai dengan kehendak Kristus, maka di sini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mempercayai diri kita. Karena seringkali pikiran kita negatif, sehingga kita memandang orang negatif, kita mudah emosi, kita mudah kecewa, kita mudah putus asa, kita mudah berpikir yang enggak-enggak. Akhirnya perbuatan kita juga jadi yang enggak-enggak. Kenapa? Karena pikiran kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persenjataan kita yaitu memiliki pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, bagaimana persenjataan kita? Yaitu mengisi waktu dengan hal-hal yang baik. Di ayat yang kedua jelas dikatakan apa?
Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi yang kedua, kita isi waktu kita dengan hal yang benar, hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita memang punya iman, tapi apa yang terjadi? Waktu-waktu kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Dan semakin banyak hal yang sia-sia terjadi dalam hidup kita, maka dia itu seperti benalu yang menggerogoti iman kita. Betul kita dengar firman Tuhan, tapi yang sia-sia lebih banyak daripada firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ini lalu dia gerogotin firman Tuhan. Itu sama seperti Alkitab bilang bahwa firman itu ditabur, tetapi kemudian masuk ke apa? Ke jalan yang berbatu. Masuk ke jalan yang apa? Jalan yang gak bisa tumbuh karena tanahnya begitu tipis. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi banyak dengan kekristenan kita. Kita bingung sendiri. Loh, saya udah ke gereja, saya udah terlibat pelayanan, saya udah dengar firman Tuhan, tapi kenapa ya saya nggak punya kekuatan untuk menang? Karena kita nggak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik. Ayo kita isi waktu kita dengan firman, dengan memuji Tuhan, dengan melakukan tugas tanggung jawab keseharian kita dengan benar, mohon tuntunan Tuhan senantiasa, dan senantiasa bergaul sama Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari demi hari kita punya persenjataan yang lebih kuat untuk menang dan merebut mujizat yang Tuhan janjikan. Yang ketiga saya pelajari, apa persenjataan kita? Coba lihat pada ayat yang ketiga, dikatakan pada ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi yang ketiga persenjataan kita, hidup kita harus selalu dalam kebenaran. Hidup kita dalam kebenaran. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala dosa yang kita buat ini menjauhkan kita dari Tuhan. Karena bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya yang gak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat antara kita dengan Allah, yaitu dosa kita. Nah, waktu kita hidup dalam dosa, kita gak hidup dalam kebenaran, kita hidup dengan kesenangan daging, kesenangan duniawi, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, serangan dunia akan makin kuat dalam hidup kita, dan kita gak akan mampu menang dan mengalahkannya, kecuali kita apa? Kita hidup dalam kebenaran. Kita tinggalkan yang keliru, kita tinggalkan hawa nafsu daging, dan kita melekat pada Kristus. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari pada ayat yang kelima, dikatakan di ayat yang kelima, tapi mereka yang harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang keempat itu bertanggung jawab kepada Allah. Artinya gini, apapun yang kita terima dari Tuhan, contoh sederhana, kita punya waktu dari Tuhan, lalu kita diberkati oleh Tuhan, kita diberi kesehatan, kita diberikan tubuh ini oleh Tuhan. Kita ingat, Tuhan, saya harus pertanggungjawabkan kembali karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada saya, berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada saya pertanggungjawabkan. Karena itu apapun yang Tuhan berikan kepada saya akan pakai untuk kemuliaan buat nama Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kembali saya mau ingatkan buat saudara bahwa kita dalam peperangan, tapi kita gak perlu takut. Kita harus mempersenjatai diri kita dalam Kristus, berjalan dalam firman Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Karena persenjataan yang harus kita kenakan senantiasa, kita harus punya pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus isi waktu dengan hal-hal yang baik. Kita hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa. Dan yang keempat, bertanggung jawab senantiasa kepada Allah. Haleluya. Kalau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbawaan berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, yang berbawaan berat, yang susah, yang sedang menghadapi penderitaan. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami sadar bahwa kami ada dalam peperangan rohani, tapi kami harus senantiasa mempersenjatai diri dalam Kristus dan melihat kuasa kemuliaan kemenangan yang luar biasa yang Bapa sediakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.